Hola Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update informasi mengenai berita sepak bola. Dan bagi kalian yang nggak mau ketinggalan nih update mengenai berita sepak bola lainnya, langsung saja subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama ada berita dari persaingan Liverpool dan juga Real Madrid nih dalam memburu Jude Bellingham. Kesebelasan Liga Premier Inggris Liverpool disebut kesulitan nih untuk mendapatkan tanda tangan dari Jude Bellingham. Hal itu dikarenakan mereka sedang bersaing dengan raksasa Spanyol Real Madrid. Surat kabar Spanyol AS dilansir dari Liverpool World pada hari Jumat tanggal 23 Desember menyebutkan kehadiran dari Madrid dalam perburuan Bellingham membuat rencana The Reds semakin sulit. Adapun untuk sang pemain disebut bakal meninggalkan Borussia Dortmund dengan nilai tak kurang dari 100 juta pound sterling pada musim panas 2023 mendatang. Dan kini Jude Bellingham juga diklaim belum berminat untuk kembali ke sepak bola Inggris, sehingga ia dapat memilih bergabung ke La Liga Spanyol bersama dengan Los Merengues. Liverpool memang merupakan pengagum jangka panjang Jude Bellingham dan juga sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Stadion Anfield pada musim panas kemarin. Selain itu nih, ada juga Manchester United dan juga Manchester City yang juga tertarik di samping minat serius dari Real Madrid yang pengen memboyong Jude Bellingham. Bellingham juga telah memantapkan dirinya nih sebagai salah satu prospek terbesar Eropa sejak dia bergabung bersama dengan Borussia Dortmund dari Birmingham City 2 tahun lalu. Dan sekali lagi nih menjadi berita utama selama Piala Dunia 2022 Qatar. Dan di Piala Dunia kemarin, Jude Bellingham telah mencetak 1 gol dan juga 1 assist. Di sisi lainnya, Liverpool juga dikaitkan dengan pemenang Piala Dunia bersama dengan timnas Argentina, yakni Enzo Fernandez. Pemain muda berusia 21 tahun tersebut juga menarik minat banyak tim elit benua biru. Lalu bagaimana nih ke depannya? Apakah Jude Bellingham akan memilih The Reds atau akan memilih Real Madrid? Bagaimana opini kalian? Lanjut ke berita kedua. Nah, di berita kedua ini ada berita dari Lionel Messi yang disebutkan bakal masuk ke Hall of Fame Brazil. Seperti yang diketahui bahwa Argentina berhasil menjadi juara Piala Dunia 2022 Qatar setelah mengalahkan Prancis dengan skor 4-2 dalam babak adu penalti. Dan sampai kini, sang kapten Lionel Messi masih terus mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Dan terbaru adalah dari Brazil. Bahkan, seperti yang dilansir dari Reuters, disebutkan bahwa Lionel Messi diajak nih untuk mengabadikan jejak kakinya di stadion ikonik Brazil, yakni Maracanã. Hal ini juga disampaikan langsung oleh pengawas olahraga negara bagian Rio de Janeiro, yakni Adriano Santos. Adapun untuk Adriano Santos, dalam surat yang dikirimkan kepada kapten Argentina tersebut melalui FA Argentina, mengatakan, Lionel Messi telah menunjukkan betapa pentingnya dirinya di dalam dan di luar lapangan. Dia pemain yang telah berada di level tertinggi dalam sejarah sepak bola selama bertahun-tahun. Dan tidak ada yang lebih pas bagi Maracanã untuk ikut memberikan penghormatan kepadanya. Setelah semuanya, Messi adalah seorang jenius dalam bola. Dan nantinya jejak kaki Lionel Messi ini akan berada bersama dengan pemain legenda Brazil seperti Pelé, Garrincha, Rivelino, dan juga Ronaldo. Lalu ada juga nih pemain legenda dunia sepak bola lainnya seperti Elias Figueroa dari Chili, lalu ada juga Dejan Petkovic dari Serbia, Eusebio dari Portugal, Sebastian Abreu dari Uruguay, dan ada juga Franz Beckenbauer dari Jerman. Dan untuk tambahan informasi ya, Stadion Maracanã adalah stadion ikonik Brazil yang terletak di Rio de Janeiro. Stadion ini juga pernah menyelenggarakan 2 final Piala Dunia, yakni pada final edisi di tahun 1950 dan juga di tahun 2014. Walau stadion itu menjadi kenangan buruk bagi Lionel Messi yang pada final Piala Dunia 2014 Brazil dikalahkan oleh Jerman, stadion itu juga memiliki kenangan yang sangat manis. Stadion Maracanã juga adalah tempat pertama Lionel Messi berhasil menjadi juara Copa America di tahun 2021. Saat itu, Argentina berhasil mengalahkan tuan rumah sekaligus juara bertahan Copa America 2019, yakni Brazil. Di kompetisi itu juga Lionel Messi telah menyabet penghargaan seperti Best Player Award, Top Score Award bersama dengan Luis Diaz dengan masing-masing 4 gol dan juga masuk ke kesebelasan Team of the Tournament. Selain di stadion, Lionel Messi juga dikabarkan akan dicetak di mata uang Argentina nih pasca mengantarkan negara tersebut menjuarai Piala Dunia kali ini. Bintang Argentina itu juga telah dinyatakan sebagai legenda dan dipertimbangkan untuk masuk pada uang kertas 1000 peso. Selain Lionel Messi, di uang tersebut juga akan ada tulisan La Scaloneta yang merujuk pelatih Lionel Scaloni yang mengasuh skuad Argentina tersebut. Bersama dengan Argentina, Lionel Scaloni telah memenangkan Copa America dan juga Piala Dunia. Usai membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022, Lionel Messi tidak dengan cepat pensiun begitu saja. Dia juga mengaku masih ingin bermain bersama dengan Argentina sambil menyandang juara dunia. Di tingkat klub, Lionel Messi juga dikabarkan akan bertahan bersama dengan Paris Saint-Germain.
Le Parisien juga melaporkan bahwa jika Paris Saint-Germain dan Lionel Messi sepakat nih untuk mengikat kembali kerjasama. Jurnalis sepak bola terkenal yakni Fabrizio Romano sendiri melaporkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan lisan. Di berita yang berikutnya ada berita dari Cristiano Ronaldo yang dikabarkan sudah menyepakati kontrak dengan Al Nassr dan juga Arab Saudi hingga tahun 2030. Cristiano Ronaldo dikabarkan sepakat bergabung dengan klub Arab Saudi yakni Al Nassr. Berbagai pihak terkait bakal terikat kerjasama hingga tahun 2030 mendatang. Adapun untuk penandatanganan kontrak siap diumumkan dalam waktu dekat. Pihak klub yang bermarkas di Riyadh ini juga telah mengakui adanya kesepakatan. Sebelumnya beberapa hari terakhir belum ada kejelasan yang pasti. Media Marca yang pertama kali membuat laporan mengenai tawaran menggiurkan dari Al Nassr untuk Ronaldo. Rumor mengenai hal tersebut juga berhembus sejak tanggal 23 November lalu. Telah beredar kabar pada awal Desember bahwa nasib peraih 5 Ballon d'Or itu sudah diputuskan. Adapun untuk laporan yang dikutip dari Marca pada hari Jumat 23 Desember adalah seperti yang berikut ini. Pada hari Kamis tanggal 22 Desember, Cristiano memutuskan untuk pergi ke Riyadh guna menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan Al Nassr dan Arab Saudi hingga tahun 2030. Lantas, bagaimana perincian kontraknya? Dalam 2,5 tahun awal, pesepak bola asal Portugal itu bertindak sebagai pemain. Ia nanti akan aktif berlaga di lapangan bersama dengan klub berjuluk Knights of Nacht ini. Setelahnya, ia nanti bertugas menjadi duta kampanye Arab Saudi bersama dengan Mesir serta Yunani, menjadi calon tuan rumah Piala Dunia 2030. Selama 2 pekan terakhir, sang penyerang memikirkan banyak hal. Ia juga meminta waktu untuk istirahat sebelum memastikan semuanya. Pertemuan juga telah berlangsung dan dikabarkan bahwa klub tersebut akan melepas hingga 3 pemain. Dan hal ini dilakukan agar keuangan mereka tetap terkendali dengan baik saat CR7 bergabung. Masharif Bob dan juga Pity Martinez, 2 kandidat tersebut berpotensi untuk hengkang dari Al Nassr. Dan seperti yang dilansir dari Marca, sejak awal memang sudah ada pembicaraan tentang 200 juta euro untuk setiap musim. Nah, angka ini mengacu pada 2,5 tahun sebagai pesepak bola. Besaran upah juga akan meningkat ketika dia menjadi duta kampanye untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Jika resmi bergabung dengan Al Nassr, berarti Cristiano Ronaldo dipastikan meninggalkan level atas sepak bola. Dan ini adalah konteksnya di klub ya. Pasalnya, hingga saat ini ia belum menemukan pelabuhan baru di Eropa. Sebelumnya, Ronaldo juga memperkuat Manchester United. Berbagai kontroversi antara kedua kubu juga membuat mereka sepakat untuk berpisah saja. Dan di berita terakhir ada berita dari Juventus yang dikabarkan siap melepas Adrien Rabiot di Januari 2023. Sejak awal musim 2022-2023 lalu, Adrien Rabiot telah dirumorkan bakal bisa tinggalkan Juventus. Pada kala itu, Manchester United sempat menjadi klub terdepan untuk memboyongnya di jendela transfer musim panas 2022. Namun sayang, Adrien batal merumput di Old Trafford dikarenakan MU tidak bisa mencapai kesepakatan perihal gaji dari gelandang berpaspor Prancis itu. Meski batal meninggalkan kota Turin, dirinya ternyata masih berpeluang untuk benar-benar angkat kaki dari Juventus. Alasan terbesarnya karena Bianconeri sudah mempersilahkan Rabiot untuk melakukan negosiasi ke klub peminat di Januari 2023 mendatang setelah melihat masa kontraknya yang tinggal tersisa 6 bulan lagi. Juventus yang nampak tak akan memberikan penawaran kontrak baru, mengingat mereka dikabarkan sedang mengalami permasalahan finansial, membuat Massimiliano Allegri rela untuk segera kehilangan Rabiot. Pihak klub juga ingin menjual Rabiot di jendela transfer musim dingin 2023 sebagai antisipasi, agar mereka tak kehilangannya secara cuma-cuma alias gratis lepas musim 2022-2023 berakhir. Kabar itu juga tampaknya menjadi lampu hijau nih bagi Chelsea, Liverpool, dan juga Tottenham Hotspur untuk bisa mengajukan penawaran resmi. Well, sebelumnya topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi dari berita sepak bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa. Salam olahraga.